Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Gara-gara 3 pertanyaan, pendeta Yahudi ini bersyahadat dan masuk Islam. Ini adalah kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah satu orang Yahudi yang masuk Islam pada masa Nabi hijrah ke kota Madinah. Lalu, siapa Abdullah bin Salam ini dan bagaimana kisahnya beliau ketika beliau masuk Islam? Kita akan menceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah salah satu pimpinan pendeta Yahudi di Madinah pada zaman Nabi hijrah ke kota tersebut. Dan orang inilah yang paling hafal Taurat dan paling pintar di antara kalangan Yahudi pada saat itu. Jadi Abdullah ini benar-benar sangat mengetahui bakal ada seorang nabi yang akan datang ke kota itu. Karena beliau hafal isi Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi. Yang mana di dalam Taurat itu diceritakan secara detail tentang siapa Nabi Muhammad SAW, baik ciri-ciri fisiknya, jalur nasabnya, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun bisa kita perkuat dengan firman Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di ayat 146, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Dan juga, salah satu sebabnya orang-orang Yahudi hijrah ke kota Madinah, karena mereka mengetahui bakal ada nabi terakhir yang akan berhijrah ke kota tersebut. Dan semua itu telah dijelaskan di dalam kitab Taurat mereka. Pada saat Abdullah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW telah tiba ke kota Madinah, beliau bertakbir, Allahu Akbar, dengan sangat keras. Lalu, tanpa sengaja, bibinya Abdullah, saudara dari ibunya yang juga adalah salah satu pendeta Yahudi pada saat itu, mendengar takbirnya Abdullah bin Salam. Lalu, bibinya itu bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, kenapa kau bertakbir sekeras itu?" Abdullah pun menjawab, "Bagaimana aku tidak bertakbir, wahai bibiku? Bukannya kita semua mengetahui tentang ciri-ciri Nabi terakhir, dan betul-betul ada pada diri orang ini." Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah sangat jelas bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, dan semua itu dijelaskan di dalam Taurat. Saya hafal, Anda pun hafal, wahai bibiku. Dan bukankah alasan kita hijrah ke kota Madinah ini karena itu alasannya? Bibinya pun menjawab, "Baiklah wahai Abdullah, kalau begitu ada baiknya kamu pastikan dulu kebenarannya dan jumpailah Muhammad itu, dan setelah itu kabarkanlah kepadaku." Abdullah pun menjawab, "Baiklah bibiku." Lalu Abdullah pun pergi menjumpai Nabi pada saat itu juga. Ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu telah berjumpa dengan Nabi, maka ia pun banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi. Di antara banyaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada 3 pertanyaan yang masyhur, yang dimana dari 3 pertanyaan penting inilah yang menyebabkan bersyahadatnya Abdullah bin Salam. Abdullah pun berkata kepada Nabi, "Saya akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi." Nabi pun menjawab, "Silakan, bertanyalah."
Lalu Abdullah pun bertanya. Pertanyaan pertama adalah, siapa orang-orang yang pertama masuk surga? Nabi pun menjawab, Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku tentang jawaban untuk pertanyaanmu ini. Mereka adalah kaum muhajirin, orang-orang miskin dari kaum muhajirin dari Mekah. Lalu Abdullah pun membenarkan perkataan Nabi. Di pertanyaan kedua, Abdullah bertanya, apa makanannya ahli surga? Lalu Nabi pun menjawab lagi, Jibril telah memberitahukan kepadaku, makanan mereka adalah hati ikan. Abdullah pun membenarkan jawaban tersebut. Dan di pertanyaan ketiga, Abdullah bertanya, kapan seorang anak lebih condong mirip seperti bapaknya atau ayahnya? Atau melahirkan anak laki-laki? Dan kapan seorang anak lebih condong mirip ibunya? Atau melahirkan anak perempuan? Nabi pun menjawab, kalau sperma laki-laki mendahului istrinya, yang dimaksudkan adalah laki-laki lebih dahulu klimaks daripada istrinya, maka yang lahir adalah anak laki-laki. Dan sebaliknya, kalau istrinya yang lebih dulu klimaks, maka anaknya adalah perempuan. Dan penyampaian ini diriwayatkan di dalam hadis yang sangat sahih, di dalam hadis Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Salam pun berkata, Anda benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat itu juga. Dan seraya berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum Qadar, yaitu kaum yang suka berkhianat, pendusta atau suka berbohong. Dan aku bersaksi untuk itu. Maka jika aku boleh meminta, rahasiakanlah keislamanku ini untuk sementara. Dan undanglah pimpinan-pimpinan mereka, semua yang ada di Madinah ini. Bila mereka telah berkumpul, maka tanyakanlah kepada mereka tentang kedudukanku di sisi mereka. Siapakah Abdullah bin Salam? Bila mereka telah menjawab, barulah beritahukan kepada mereka bahwa aku telah masuk Islam. Sebagai catatan, tujuan Abdullah bin Salam mengatakan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana watak sebenarnya orang-orang Yahudi. Yang dikatakan Abdullah bin Salam sebelumnya, mereka adalah kaum Qadar atau kaum yang suka berkhianat atau suka berbohong. Nabi pun menjawab, baiklah, aku akan mengundang mereka semua. Dan bila mereka sudah berkumpul, engkau bersembunyilah di balik dinding ini, agar mereka tidak mengetahui kalau kau ada di sini, Abdullah. Dan keluarlah setelah mereka selesai menjelaskan tentang dirimu. Maka Nabi pun mengutus salah satu sahabat Nabi untuk mengundang mereka semua untuk bertemu Nabi. Sebagai catatan, kejadian ini terjadi di hari-hari awal Nabi hijrah ke Madinah. Nabi pun sudah langsung mendakwahi orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika semua pemuka-pemuka Yahudi telah berkumpul di hadapan Nabi, Nabi pun berkata kepada mereka semua, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah, dan tidak ada yang lebih mengetahui itu sekarang di muka bumi ini kecuali kalian. Maka berimanlah kepadaku. Lalu serentak seluruh pemuka-pemuka Yahudi itu berkata, kami tidak mau beriman kepadamu, karena kau bukan dari golongan kami atau keturunan Bani Israel. Sebagai catatan, inilah salah satu kebodohan kaum-kaum Yahudi. Padahal mereka dan Nabi itu memiliki satu nasab yang sama, yaitu dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka tetap saja beralasan kalau Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunan budak. Karena Hajar alaihissalam adalah mantan budak atau hamba sahayanya dari Sarah alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi pun berkata, baiklah, aku mau bertanya kepada kalian, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Orang Yahudi pun serentak menjawab, dia adalah orang yang paling pintar di antara kami. Dia yang paling hafal Taurat. Dia adalah ulama kami dan juga anak dari ulama kami. Nabi pun menjawab, lalu bagaimana kalau Abdullah bin Salam yang kalian anggap ulama kalian itu sudah masuk Islam? Mereka pun menjawab,
Tidak mungkin, itu mustahil terjadi. Lalu Nabi pun memanggil Abdullah bin Salam dari balik dinding. Wahai Abdullah, keluarlah. Lalu Abdullah pun keluar. Abdullah pun berkata kepada saudara-saudara Yahudinya, wahai saudaraku Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Dan sungguh Muhammad ini adalah Rasul atau utusan Allah. Karena merasa malu dan telah terjebak pada saat itu, maka serentak seluruh pemuka-pemuka Yahudi ini berkata, Abdullah ini adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Dia adalah anak dari orang yang paling bodoh di antara kami. Dan mereka tak henti-hentinya menghina Abdullah bin Salam hanya karena Abdullah bin Salam bersyahadat atau masuk Islam. Dari cerita di atas, telah cukuplah bukti untuk membenarkan ucapan Abdullah bin Salam kalau kaum Yahudi itu adalah kaum Qadar, kaum yang suka berkhianat dan juga pendusta. Mereka rela mencela ulama mereka sendiri demi mempertahankan kebodohan mereka. Semoga kisah ini menjadi hikmah bagi kita di dalam kehidupan. Bersyukurlah dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita hingga saat ini. Dan itulah sebaik-baiknya nikmat di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.